Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume Jarkom. Yang pertama, di sini ada pertanyaan, apakah Jarkom itu? Jaringan komputer merupakan sistem yang terdiri dari gabungan beberapa perangkat komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan akses informasi dari berbagai tempat antar komputer yang satu dengan komputer yang lain. Nah, pertanyaan kedua yaitu tujuan dan harapan mata kuliah jaringan komputer ini. Ada tujuan dari jaringan komputer yaitu jaringan komputer dapat membantu kita untuk mendapatkan informasi agar tetap handal dan terbaru. Yang kedua, jaringan komputer mengefisienkan manajemen sumber daya. Yang ketiga, jaringan membantu tim kerja agar dapat berkomunikasi dengan lebih efisien. Dan keempat, jaringan membantu dalam melayani klien secara lebih efektif. Yang kelima, jaringan mempercepat proses data sharing atau berbagi data. Nah, kemudian harapan mata kuliah jaringan komputer ini agar saya dapat memahami materi jaringan komputer, mendapatkan ilmunya, dan dapat mengimplementasikannya, seperti memahami konsep jaringan, konfigurasi kabel UTP, konektor AJ45, cross and strike, konfigurasi IP address, testing, koneksi, sharing data, sharing hardware, komputer, dan jaringan wireless. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kenapa jaringan komputer penting? Jaringan komputer sangat penting untuk kita pelajari karena tanpa mengenal jaringan komputer, kita tidak akan bisa memahami bagaimana sebuah komputer dihubungkan dengan komputer lain. Jadi kita tidak bisa sharing data atau kegiatan yang lainnya. Pertanyaan terakhir, itu contoh dan dampak jaringan komputer. Di sini ada jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pertama itu jaringan komputer berdasarkan pemrosesan data. Ada jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Jaringan client server terdiri atas sebuah server atau lebih yang terhubung dengan berbagai komputer klien. Jaringan peer-to-peer terdiri atas beberapa terminal yang saling terhubung. Kriteria kedua yaitu jaringan komputer berdasarkan jangkauan wilayahnya. Di sini ada LAN. LAN yaitu Local Area Network. LAN merupakan tipe jaringan yang terbatas pada sebuah ruangan atau sebuah gedung jangkauannya di bawah 1 km. Keuntungan menggunakan tipe jaringan LAN adalah dapat menggunakan sumber daya, misalnya printer secara bersama-sama. Contoh jaringan LAN, jaringan di sekolah, kantor, warnet, satu gedung perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu MAN. MAN adalah Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan LAN dalam versi yang lebih besar. Umumnya MAN digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor yang letaknya berdekatan. Contoh jaringan MAN adalah jaringan yang menghubungkan bank-bank dalam suatu kota, jaringan antar kantor-kantor pemerintah dalam suatu kota, dan sebagainya. Selanjutnya WAN. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas dari segi geografis. WAN dapat saja mencakup sebuah negara atau benua. Contoh WAN jaringan ATM atau Automatic Teller Money. Di sini ada GAN, yaitu Global Area Network. Biasa juga disebut dengan istilah Internet, merupakan jaringan yang mencakup seluruh dunia. Internet merupakan gabungan dari LAN, MAN, dan WAN yang ada di seluruh dunia. Untuk menghubungkannya, maka dibangun jaringan kabel serat optik yang menghubungkan satu benua dengan benua lain. Kabel serat optik tersebut dibangun melalui dasar laut. Kriteria ketiga jaringan komputer berdasarkan koneksinya. Di sini ada jaringan komputer yang menggunakan kabel, wired atau wireline network. Sesuai dengan namanya, maka tipe jaringan komputer ini menggunakan media kabel untuk dapat saling terhubung dengan komputer lainnya. Tipe kabel yang sering digunakan dalam jaringan, misalnya kabel koaksial, kabel twist pair yang terdiri dari UTP, unsealed twist pair, dan STP, salt twist pair, serta kabel serat optik FO atau fiber optik. Yang kedua, jaringan komputer tanpa kabel atau wireless network. Jaringan kabel merupakan jaringan yang menggunakan gelombang radio atau elektromagnet.
Kriteria yang keempat yaitu jaringan komputer berdasarkan topologinya. Topologi merupakan suatu cara untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu jaringan. Ada beberapa topologi jaringan, di antaranya topologi bus, topologi ring, topologi star. Topologi bus, pada topologi bus ini jaringan dibentuk berdasarkan satu jalur kabel utama. Topologi ring, suatu cara menghubungkan antar komputer dengan membentuk lingkaran atau menyerupai cincin. Topologi star didesain dengan cara semua komputer dihubungkan ke satu konsentrator, misal hub. Merupakan salah satu desain yang paling banyak digunakan terutama di laboratorium sekolah. Adapun dampak jaringan komputer yaitu dampak positif dan dampak negatif. Karena internet merupakan salah satu jaringan komputer, maka adapun dampak positifnya yaitu internet sebagai media komunikasi. Merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Sebagai media pertukaran data, media untuk mencari informasi atau data, kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Kemudian bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Adapun dampak negatifnya itu kita tahu sendiri bahwa internet itu mudah diakses oleh banyak orang. Jadi dampak negatifnya yaitu pada pornografi, violence and gore, atau kekejaman kesedihan juga banyak ditampilkan. Karena segi bisnis dan isi pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. Adapun penipuan, hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang Anda dapatkan pada penyedia informasi tersebut. Selanjutnya, carding. Karena sifatnya yang real time atau langsung, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan kartu kredit online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya, mereka menggunakan data yang mereka dapatkan untuk kepentingan kejahatan mereka. Adapun perjudian, dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Anda hanya perlu menghindari situs seperti ini karena umumnya situs perjudian tidak agresif dan memerlukan banyak persetujuan dari pengunjungnya. Terakhir yaitu cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan seorang dengan sarana internet di dunia maya yang bersifat melintasi batas negara. Perbuatan dilakukan secara ilegal, kerugian sangat besar, dan sulit pembuktiannya secara hukum. Jadi di jaringan komputer itu ada dampak negatif dan positifnya. Sekian penjelasan resum jaringan komputer dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.